Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haya Nur Hasanah. Kali ini Haya akan membahas mengenai trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke materi trigonometri, jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan tanda loncengnya agar bisa mengikuti video lainnya. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu tentang trigonometri. Apakah kalian sudah tahu apa itu trigonometri? Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu trigonon yang artinya tiga sudut dan metron yang artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut segitiga. Sekarang kita akan membahas mengenai pengukuran sudut. Ukuran sudut itu ada dua. Yang pertama derajat dan yang kedua radian. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran sudut yaitu derajat. Mari kita perhatikan lingkaran berikut ini. Nah, misal kita punya di sini ada titik A dan ini adalah titik pusat lingkaran. Dari titik pusat lingkaran ke titik A kita tarik garis, itu dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, misalnya kita punya di sini titik A. Kita ibaratkan ada sebuah benda di sini yaitu benda A, dia bergerak mengelilingi lingkaran ini dan kembali lagi ke titik A kembali, maka benda itu dikatakan bergerak dalam satu putaran. Dan panjang lintasan yang dilalui oleh titik A itu merupakan keliling dari lingkaran. Dan besar sudut dalam satu putaran adalah 360 derajat. Jadi besar sudut ini kembali lagi ke sini itu sebesar 360 derajat. Sekarang kita akan membahas mengenai hubungan antara derajat dengan putaran. Tadi kita ketahui bahwa dalam satu putaran sudutnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya sudut 1 derajat? Ini sudah saya ukur, yaitu sudutnya sebesar 1 derajat. Berapa putarankah? Nah, berarti untuk mencari 1 derajat berapa putaran, karena 1 putaran itu adalah 360, maka untuk 1 derajat adalah 1/360 putaran. Selanjutnya kita punya lagi lingkaran dengan besar sudut yang diarsir ini adalah 90 derajat, maka berapa putaran? Berarti kita tulis di sini 90 derajat. Nah, kita cari berapa putaran. Berarti tinggal ditulis 90/360. Ini kita sederhanakan nolnya. Kemudian kita bagi dengan 9, 9 bagi 9, 1, 36 dibagi 9, 4. Maka 90 derajat itu adalah 1/4 putaran. Nah, ini adalah lingkaran dengan daerah yang diarsir itu adalah 180 derajat.
berapa putaran? Nah, berarti tinggal kita tulis 180 per 360. Kita sederhanakan, 18 dibagi 18, 1, 36 dibagi 18 adalah 2. Maka 180 itu adalah setengah putaran. Kemudian bagaimana kalau kita punya lingkaran, ini besar sudutnya adalah 360 derajat. Maka kita ingat bahwa tadi 360 derajat itu berapa putaran? Ya, 360 kita bagi dengan 360. 360 dibagi 360 adalah 1. Maka 360 itu merupakan 1 putaran. Ini merupakan hubungan dari derajat dengan putaran. Pada ukuran sudut dalam derajat, ada ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat, yaitu menit dan detik. Berikut ini adalah hubungan antara derajat, menit, dan detik. Yang pertama, 1 derajat sama dengan 60 menit. Yang kedua, 1 menit sama dengan 60 detik. Selanjutnya, maka ketika besar sudutnya 1 derajat adalah 3600 detik. Ini adalah konversi dari derajat ke menit, menit ke detik, dan derajat ke detik. Lalu bagaimana kalau misalnya 1 menit itu berapa derajat ya? Jadi kalau 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Selanjutnya kalau misalnya 1 detik itu berapa menit? Kalau 1 detik berarti 1/60 menit. Dan kalau 1 detik maka itu sama dengan 1/3600 derajat. Ini adalah hubungan antara derajat, menit, dan detik. Untuk memahami lebih lanjut mengenai hubungan antara derajat, menit, dan detik, berikut ini adalah cara untuk mengkonversinya. Contohnya, nomor 1, sederhanakan ukuran sudut berikut jika diketahui 70 menit. Nah, nanti kita konversi, kita sederhanakan berapa ya? Nah, caranya kita lihat dulu bahwa ini di sini soalnya adalah menit. Nah, apakah kita bisa ubah ke ukuran sudut yang lebih besar? Yang ukuran sudut yang lebih besar dari menit adalah derajat. Betul sekali. Nah, berarti cara mengubahnya, 70 kita kalikan dengan 1/60 sama dengan 70 dikali 1 hasilnya 70/60. Nah, kemudian bagaimana lagi? Ini kan 70/60 sama dengan 70 dibagi 60. Hasilnya berapa? Ya, 70 dibagi 60 itu hasilnya 1. Tapi sisanya berapa? Sisanya adalah 10. Nah, 10 ini merupakan menit, dan yang satu ini ukuran sudut yang lebih besar dari menit adalah derajat. Maka 70 menit itu sama dengan 1 derajat 10 menit. Selanjutnya masih dengan pertanyaan yang sama, sederhanakan ukuran sudut berikut jika diketahui adalah 84 menit. Nah, ini kita sederhanakan. Ukuran sudut
yang lebih besar dari menit adalah derajat. Nah, langkahnya sama seperti yang A. 84 menitnya kita kalikan dengan 1/60. Jadi 84/60. Ini kita bagi, hasilnya berapa? 1. Sisanya berapa? 24. Maka 24 ini satuannya menit, 1 ini satuannya derajat. Maka 84 menit itu kita sederhanakan jadi 1 derajat 24 menit. Untuk contoh yang ketiga, contoh soalnya yaitu diketahui 134 detik. Itu kita konversi, kita sederhanakan jadi berapa? Nah, caranya sama. Karena di sini 134 detik, maka kita ubah dulu ke ukuran sudut yang lebih besar dari detik, yaitu kita ubah ke menit dulu ya. Berarti 134 dikali 1/60. Ini kita konversi ke menit. 134 dibagi 60. Jadi berapa? 134 dibagi 60 hasilnya ya 2. Sisanya adalah 14. Jadi 14 ini adalah detik, dan ketika kita bagi, maka ini ukuran sudutnya naik atau lebih besar menjadi menit. Jadi hasilnya 2 menit 14 detik. Selanjutnya contoh yang D, yaitu diketahui 4215 detik. Nah, ini kita konversi jadi berapa ya ukuran sudut sederhananya? Nah, karena di sini diketahuinya 4215 detik, maka kita ubah dulu ke ukuran sudut yang lebih besar dari detik, yaitu menit. Kita kali dengan 1/60. Jadi 4215 dibagi 60 berapa? Ya, hasilnya kita hitung menggunakan bagi susun. Nah, 4215 dibagi 60. Kita bagi nih, 421 bagi 60 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 7. 7 dikali 60 hasilnya 420. Kemudian dikurang, hasilnya sisanya 1. Nih, sisanya turunkan 5. 5-nya kita turunkan. Kemudian 15 dibagi 60 berapa? Hasilnya 0. 0 dikali 60 hasilnya 0. 15 dikurang 0 hasilnya 15. Ini sisanya akan menjadi satuan detik dan hasilnya akan menjadi satuan menit. Nah, tadi kan kita dapat 70 menit 15 detik. Nah, kita lihat di sini 70 menit. Apakah bisa diubah ke bentuk derajat? Ya, ternyata bisa. Kita lanjutkan. Berapa sih? Nah, ini 15 detik tetap 15 detik ya, karena sudah sederhana. Kemudian ini 70-nya kita sederhanakan menjadi derajat, berarti 70-nya kita bagi dengan 60. Hasilnya berapa? Hasilnya 1, sisanya 10. 10-nya jadi menit dan 1-nya jadi derajat. Maka di sini hasilnya 10 menit, di sini 1 derajat. Jadi 4215 detik adalah
1 derajat 10 menit 15 detik. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Hitunglah yang pertama 2 derajat 57 menit 33 detik ditambah 4 derajat 25 menit 46 detik. Nah, ini kita hitung berapa. Caranya bagaimana? Silahkan disimak baik-baik. Nah, kita perhatikan di sini ada ukuran sudut yang sama, yaitu derajat, ada menit, dan ada detik. Nah, ukuran sudut yang sama ini kita jumlahkan. Berarti kita jumlahkan 2 dengan 4 satuannya derajat, kemudian 57 tambahkan dengan 25 satuannya menit, tambahkan dengan 33 ditambah 46 satuannya detik. Ini kita tambahkan jadi 6 derajat ditambah, kita jumlahkan jadi 82 menit ditambah 79 detik. Nah, ini hasil penjumlahannya. Namun setelah ini perlu kita sederhanakan. Kita perhatikan ukuran sudut yang paling kecil dahulu. Kita lihat di sini yang detik. Nah, selainnya kita tulis ulang dulu ini. Kemudian ini kita ubah ke ukuran sudut yang lebih besar. Nah, kita bagikan dengan 60. 79 kita bagi dengan 60, hasilnya berapa? 1. Nah, sisanya berapa? Adalah 19 detik. Nah, tadi kan hasilnya ini dapat 1, tambahkan jadi 83. Kemudian kita lihat yang menit. Apakah ini bisa kita sederhanakan ke bentuk derajat? Ya, bisa kita sederhanakan. Berarti yang detik ini sudah sederhana, tinggal ditulis ulang. Kemudian ini kita bagi dengan 60. Hasilnya berapa? 1. Sisanya 23. Nah, karena hasilnya tadi 1, ini tambahkan jadi 7 derajat. Maka hasil penjumlahannya adalah 7 derajat 23 menit 19 detik. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang B. Hitunglah 5 derajat 73 menit 18 detik ditambah 1 derajat 69 menit 54 detik. Nah, ini berapa? Kita hitung seperti tadi. Caranya yang ukuran sudutnya sama kita jumlahkan, berarti 5 ditambah 1 derajat ditambah 73 ditambah 69 menit ditambah 18 tambah 54 detik. Kita jumlahkan jadi 6 derajat ditambah 142 menit ditambah 72 detik. Nah, ini sudah hasil penjumlahannya, namun perlu kita konversi kepada ukuran sudut yang lebih sederhana. Oke, kita perhatikan dulu yang detiknya.
Ini bisa dikonversi, ya kita konversi. Dibagi dengan 60 hasilnya 1, maka yang menitnya bertambah jadi 143 menit. Ini sisanya adalah 12 detik. Kemudian yang derajat tulis dulu. Selanjutnya ini detiknya sudah sederhana, tulis ulang. Yang menitnya kita konversi ke derajat, berarti kita bagi dengan 60. Berapa hasilnya? 2. Nah, berarti 6 tambah 2 hasilnya 8. Ini sisanya berapa? Berarti 143 dikurang 120 hasilnya 23 menit. Maka hasil penjumlahannya adalah 8 derajat 23 menit 12 detik. Ini adalah hasil dari penjumlahan ukuran sudut, derajat, menit, dan detik. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai ukuran sudut dalam bentuk derajat, silakan dikerjakan latihan soalnya. Selamat mengerjakan.